Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan, berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini, di dalam melaksanakan aktivitas kita, Sabtu 26 November 2022, tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 27, demikian firman Tuhan. Adalah baik bagi seseorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Pikullah kuk dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada lagu rohani yang nyanyiannya kira-kira demikian. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang kukenang, kutinggalkan semua dosaku. Kira-kira demikian. Tidaklah berlebihan jika penulis kitab Ratapan dalam hal ini adalah Yeremia mengatakan, adalah baik bagi seseorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nats renungan ini. Namun demikian, kebanyakan orang memaknai masa mudanya hanya untuk menggapai kesuksesannya sendiri. Walau itu tentu tak salah. Namun seseorang itu lupa menjadi seorang pelayan, memaknai panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Menjadi seorang yang sukses di dalam kuliah dan pekerjaan. Memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal tersebut menghabiskan waktu seseorang itu. Dan terkadang untuk mencapai ke tahap kesuksesan tersebut, dan itu sebagai cita-citanya, seseorang itu berjuang dan bekerja keras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, raihlah cita-citamu, terkhusus bagi saudara-saudaraku yang muda-muda, yaitu menjadi seorang yang sukses di dalam hidupmu. Tapi hendaknya saudara ingat bahwa hidup dan kehidupanmu tidak terlepas dari penghakiman Tuhan kelak. Setiap hal yang saudara lakukan akan saudara pertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pikullah kuk yang dipasang Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan harus kita pastikan bahwa kuk tersebut berasal dari Tuhan. Sebab ada kemungkinan kita menyangka kuk itu dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Kuk itu adalah karena perbuatan yang jahat dan dosa yang kita lakukan. Kuk dari Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran, akan tetapi justru yang sebaliknya kita alami. Jika kuk itu dari Tuhan, kuk itu terjadi pada kita karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa kita akan dimampukan Tuhan menanggungnya dan kita akan memperoleh kelegaan. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Yesus Kristus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Pikullah kuk dari Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 723 ayat 2, Tujolom, oh Tuhan. Tujolom, oh Tuhan, saigara rohakon, tung uduk domangoloiho, tondimi matok tong wargogoi honawon, mangulahon lomo niroham, tung pogos pedison manang sonang tahe marsigatung tuho sasude holan ho hui hu todang bedirikon togu togu matu nature. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, jika kami harus memikul kuk, itu adalah kuk dari Tuhan. Di mana karena kesetiaan kami kepadamu dan karena perbuatan akan kebaikan dan kebenaran, kami mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Itulah kuk yang Tuhan pasang untuk kami pikul, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut menanggungnya sehingga kami akan memperoleh kelegaan. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di akhir pekan ini, apapun aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan turut campur tangan dan hadir memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.